Semangat pagi Bapak Ibu, berjumpa kembali dengan saya Husnul Kirom dalam pelatihan pemanfaatan Office 365 dalam pembelajaran kerjasama PGRI Sumatera Selatan dan Microsoft Indonesia. Di pagi ini kita akan mengkaji tentang Microsoft Forms. Microsoft Forms ini adalah salah satu aplikasi yang ada di Office 365 untuk membuat formulir, polling, survei maupun kuis atau ujian begitu ya. Bapak Ibu, nanti link materinya saya bagikan di grup. Nah, untuk keterangan umum ini silakan Bapak Ibu baca sendiri. Kemudian untuk ketentuan membuat formulir tidak saya bahas di sini karena penugasan Bapak Ibu nanti hanya membuat kuis baru saja. Dan kuis barunya adalah membuat soal ujian pilihan ganda 10 soal dengan kunci jawaban dan penskorannya. Sangat mudah, tapi tentu perlu dipahami dulu bagaimana cara membuat kuis. Bapak Ibu dalam membuat kuis di Microsoft Forms, maka langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah eh, kita mengetikkan di browser forms.office.com atau kalau misalnya kita sudah membuka Microsoft Office Home-nya ya, seperti biasa office.com, maka di browser ini akan memunculkan tampilan Office 365. Nah, Bapak Ibu pilih fitur yang bergambar F atau ada huruf F di depannya seperti ini. Ini adalah fitur yang ada di Office 365, tapi kita pilih yang Microsoft Forms, ada tulisannya Forms. Kita ketik kiri atau kita klik kiri ya, kemudian akan muncul beberapa pilihan. Ada dua pilihan yang memang menjadi ciri, ada formulir baru untuk membuat formulir untuk perekrutan peserta pelatihan misalnya, atau PPDB dan lain sebagainya. Juga bisa untuk polling dan survei. Bapak Ibu, yang kedua adalah kuis baru. Ini yang akan kita praktikkan. Sebelumnya saya akan kembali lagi ke materinya. Ini juga bisa dilakukan menggunakan akun sekolah, tapi kita akan pakai akun guru inovatif. Bapak Ibu, untuk ketentuan yang lain ya dalam membuat kuis, pertama kita harus memasukkan nama untuk kuis dulu. Apa nama kuis kita? Ya, ada ketentuan di sini. Silakan Bapak Ibu baca, tapi nanti akan saya praktikkan. Lalu Bapak Ibu, setelah kita selesai, maka tampilannya akan siap nanti. Silakan Bapak Ibu baca dulu sendiri. Saya akan langsung saja mempraktikkan bagaimana cara membuat eh, kuis baru gitu ya. Pertama-tama Bapak Ibu setelah masuk ke Microsoft Form, maka Bapak Ibu pilih dengan klik kiri kuis baru. Baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu saya akan membuat kuis ini dengan mengcopy paste apa yang pernah dibuat sebelumnya ya, supaya lebih cepat. Nah, misal saya pernah melakukan ini di kelas 7 sekolah kami dan hasilnya sudah ada ya. Teman-teman Bapak Ibu tulislah dulu apa hmm, nama dari kuis tersebut. Misalnya penilaian akhir semester ya. Ini penilaian akhir semester genap kemarin. Sudah kita tulis seperti ini misalnya. Kalau mau diketikkan langsung juga bisa, tapi karena ini akan cepat ya. Kemudian setelah kita mengetikkan, Bapak Ibu bisa juga menyisipkan gambar. Gambar ini bisa disisipkan melalui pencarian gambar atau mengambil dari OneDrive penyimpanan kita, atau juga kita bisa mengunggah kalau misalnya disimpan di laptop atau komputer kita. Saya ingin unggah karena penilaian ini supaya beda dengan yang lain, saya akan pakai logo sekolah sendiri. Saya pakai logo Sentra. Sentra ini sekolah kami ya. Logo ini saya klik dan open begitu, akan muncul berproses. Nanti akan mempercantik ini tampilannya ya. Setelah itu Bapak Ibu ada masukkan deskripsi. Masukkan deskripsi ini keterangan dari kuis kita, atau kalau sini penilaian akhir semester. Saya ambil
Misalnya ini apa ya? Ini bagian dari ujian kenaikan kelas ya, atau ujian akhir di semester genap ya. Saya tulis begitu. Berikutnya Bapak Ibu, supaya cantik dan anak-anak tertarik untuk membacanya, maka setelah ini ya, Bapak Ibu akan menemukan plus tambah baru ya. Pada tambah baru ini kita buat bagian. Kita buat bagian dulu supaya terpisah dengan kopnya ya. Buat bagian di bagian bawah sekali, di bagian ini ada tulisan bagian. Nah, kita tuliskan apa bagiannya. Misalnya eh, naskah soal PPKN kelas 7. Ini akan berlaku walaupun paralel. Makanya kita perlu kolaborasi dengan guru lain yang sama mengajar di kelas 7 tapi kelasnya banyak jadi berbagi ya. Jadi cukup satu karena memang ujian itu biasanya dibutuhkan hanya satu. Nah, naskah soal PPKN. Lalu ada gambar lagi. Saya ingin mengambil lagi. Sebenarnya bisa menyisipkan gambar dan video bisa melalui ini, tapi saya akan mengambil dari unggah karena ini akan eh, lebih mencirikan sekolah. Saya cari dulu gambar ujian anak di sekolah ya. Oke, soalnya saya cari salah satu gambar dari kegiatan ujian yang dilakukan oleh anak-anak misalnya ini. Ini hanya contoh saja Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa eh, mengambil melalui pencarian di Google ya. Tinggal kita ketikkan apa. Tapi saya ingin memberikan contoh kegiatan ujian yang dilakukan dari rumah. Seperti ini tampilannya. Setelahnya Bapak Ibu eh, kita tentu harus menyiapkan identitas ya, identitas siswa. Nah, kalau di tampilannya seperti ini. Untuk membuat identitas siswa, kita klik lagi tambahkan baru. Nah, tambahkan baru, kita klik teks. Nah, pada klik teks ini kita tulis misalnya eh, nama siswa. Sebenarnya Bapak Ibu kalau mau lebih cantik lagi, kita buat bagian lagi di bawah sini. Setelah soal karena next ya, di sini nanti bisa kita buat bagian tapi ini cukup saja seperti ini nama siswa. Nah, apakah nama siswa ini akan kita buat contoh atau langsung bisa juga. Oke, kita buat bagian saja dulu supaya cantik ya tampilannya. Tambah, kita bedakan. Nah, di bagian ini tentu kita misalnya mau menambahkan istilah eh, identitas diri dari siswa masing-masing. Tuh, copy paste saja supaya cepat praktiknya. Kemudian deskripsi di bawahnya juga ditambahkan. Tambahan seperti ini, nama siswa. Nama siswa ini kalau misalnya kita mau beri contoh bisa di sini dengan cara kita buat subjudul begitu ya. Subjudul. Berikutnya kita klik harus diisi ya, harus diisi. Jawabannya bisa panjang, sesuaikan saja nanti. Nah, kalau ini tadi saya sudah masukkan misalnya misalnya Ahmad Fauzi. Misal Ahmad Fauzi. Jadi penulisannya nanti anak-anak di bawah sini akan menulis kapital di depan saja. Kemudian tambahkan jawaban dan sebagainya tidak. Inilah salah satu menurut saya yang berbeda ya karena nomor soalnya kita buat 10 jadinya bisa 13, 14 begitu ya. Karena dari nomor satu sudah terisi nama siswa. Setelah nama siswa kita buat kelas misalnya. Kelas ya. Kita buat kelas 7A, 7B dan seterusnya tinggal tambahkan opsi ya. Tipe C kalau banyak tekan saja 7D
dan lain sebagainya ya. Tinggal nanti ditambahkan. Kalau misalnya kita mau masukkan subjudul, misalnya kelas 7A. Anak-anak akan memilih salah satu dengan cara mengketik saya gitu ya. Dan seterusnya Bapak Ibu bisa Bapak Ibu tambahkan apa petunjuk identitas yang harus dimuat di sana. Nah, Bapak Ibu selanjutnya boleh juga ditambahkan apa mata pelajarannya ya, supaya jelas mata pelajarannya. Kalau ujian biasanya ada banyak mata ujian ya, mata ujian misalnya. Mata ujian misalnya PPKN. Tapi ini tidak dibuat juga tidak apa-apa, akan lebih cantik lagi ya. Kan di sini kita buat misal PAI bahasa Indonesia. Setelah bahasa Indonesia kita bisa tambahkan misalnya PPKN, matematika dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, anak akan diingatkan terus dengan harus diisi seperti itu ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, eh, kita akan masuk ke soal. Untuk soal kita pilihan ganda, jadi kita pilih pilihan ganda, tapi sebelumnya kita pencabangan lagi dulu atau kita buat bagian lagi dulu di bawah ini. Kita buat bagian, kita copy paste saja yang sudah ada, tapi ini kalau saya masuk harus diisi ya. Misalnya 7E tanggal ujiannya, sesuaikan saja mana yang muncul tanggal hari ini, baru berikutnya. Nah, saya ingin copy paste di sini. Saya juga menambahkan gambar. Gambar ini dari pencarian juga bisa. Misalnya kita cari tadi ya, ujian nasional, akan banyak muncul begitu. Oh, United Nations ujian nasional. Itu karena tidak tepat ya kalau kita saja United Nations yang keluar. Ujian nasional. Anggap saja kita pilih selamat ujian. Kita pilih salah satu saja misalnya. Pilih saja mana yang ada. Nah, ini kan bisa ditambahkan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menambahkan petunjuk pengisian. Petunjuk pengisian. Bagaimana caranya anak bisa mengisi dengan baik ya. Nah, di petunjuk pengisian ini ada di deskripsi, buat saja di deskripsi itu. Bawahnya baru nanti kita buat soal. Ini agak cepat waktu ya. Misalnya satu seperti ini. Saya copy saja biar cepat. C-nya juga saya ambil langsung dari sini. Dan kalau ingin menambahkan, tambahkan opsi saja. Ini ada 4 pilihan. Copy saja. Dan terakhir kita copy juga. Lebih kurang seperti itu Bapak Ibu. Waktu kita untuk perekaman akan segera berakhir, jadi cukup di sini dulu kita tambahkan poin, misalnya 2 poinnya terus harus diisi dengan kunci jawaban.
Misalnya kunci jawabannya saya buat 22 Juni seperti ini. Bapak Ibu. Lebih kurang seperti ini, kita lihat pratinjau. Tinjau